seri 7. Mempersembahkan serial Sandiwara Radio Borobudur. Sementara Ki Bale Oro-Oro sudah kembali duduk sambil memeriksa bagian tubuhnya yang terluka. Heh, apa yang kamu lakukan di situ? Cebol, ayo sini cepat. Berikan laporan padaku. Kamu kutugaskan apa? Hah? Saya ditugaskan memata-matai pembangunan Kamulan. Terus hasilnya bagaimana? Apa saja yang kamu laporkan? Hah? Hah? Anu apa? Pasti kamu akan melaporkan hasil yang buruk. Iya, begitu kan? Hah? Sebenarnya saya sudah hampir melakukan tugas dengan baik, Byung Sinom. Tapi begitulah, ada gangguan. Gangguan dari siapa? Gangguan dari cucumu sendiri, Nilot Paladala. Saat itu aku sedang mengintai dari balik rimbunan belukar. Rupanya cucumu tahu kehadiranku. Lalu aku ditimpuk pakai kue. Ini kepalaku masih benjol. Sakitnya bukan main, panas. Rupanya cucumu itu juga punya kemampuan ilmu yang hebat, Byung Sinom. Sayang, kelakuannya jelek. Masih terbilang anak-anak, tapi sudah seperti orang gila saja. Bajingan kere. Aku kesal sekali. Hampir saja aku balas perbuatannya. Habis bagaimana? Kalau dibiarkan, dia tambah gombal. Benar-benar cucumu sudah rusak, Byung Sinom. Tambah lama, tambah gendeng. Barangkali diajarnya salah. Apa katamu? Diajarkan salah? Heh, Kuntet, sini kamu. Tidak, aku di sini saja. Sini. Kau mau melawan? Hah? Berani kamu sama Byung Sinom? Nanti tak pintir kamu lehermu sampai putus. Cepat sini. Tapi aku tidak salah, Byung Sinom. Aku kan sudah berusaha ngomong apa adanya. Kamu ngomong apa tadi? Aku mengajar salah pada cucuku, Nilot Paladala, begitu? Nah. Bukan begitu. Maksudku, ya mbok sekali-kali diberi pelajaran yang baik, supaya tidak ngelantur, supaya tidak ugal-ugalan. Tapi sepertinya dia terlalu dimanjakan. Sudahlah, sudah. Bukan urusanmu. Tapi dengar baik-baik. Apa matamu tidak salah lihat? Salah lihat? Apa benar yang kamu lihat itu Nilot Paladala cucuku? Biar disengat 1000 kala jengking kalau saya sampai salah lihat. Dia benar-benar Nilot. Dia menyamar jadi orang desa. Aku lihat dia keluar dari gubuk Gunadarma. Tangannya mencangking bumbung air. Yang satunya membawa makanan. Ada apa dia ke gubuk Gunadarma? Ada perlu apa? Entahlah. Kamu tidak menyelidikinya? Aku hanya melihatnya dari kejauhan, Byung Sinom. Tapi mungkin dia bermaksud mengirim makanan atau minuman. Cukup, tutup mulutmu. Sekarang begini. Dengar, Cebol. Kamu akan kuberi sedikit ilmuku. Mau tidak? Apa? Aku mau diberi ilmu? Ya. Asal kamu bisa mengetahui ada apa dia ke gubuk Gunadarma. Ada keperluan apa? Apakah mereka merahasiakan sesuatu? Aku ingin tahu rahasia itu. Bagaimana? Mau tidak? Tidak, Byung Sinom. Hah, dasar cebol!
Apa maksudmu? Di mana letak kebodohanku? Masih juga mau mungkir? Kakang mau menyangka? Itu soal pagar gaib di warung cucuku itu. Mengapa bisa sampai gagal? Apakah itu bukan akibat kebodohanmu? Masa pagar gaib bisa dibuat bolong-bolong? Sampai penghuninya bisa berkeliaran sampai kemana-mana. Bodoh sekali. Itu karena dia Sinom, Bale Oro-Oro. Itu orangnya ada di sini. Nah, kalau tidak percaya, kamu boleh tanya sama dia. Dialah yang membuat gara-gara hingga rencanaku gagal. Tidak usah melemparkan kesalahan pada orang lain. Percuma. Bale Oro-Oro sudah tidak punya apa-apa lagi. Sudah loyo. Sudah keok. Bukan begitu. Bale Oro-Oro? Kamu sudah keok kan? Sekarang begini saja. Untuk mencegah agar Nilot tidak main ke sana lagi. Ayo. Kamu harus bisa bikin keonaran lagi. Kerusuhan lagi. Buatlah para pekerja itu kocar-kacir. Kalau perlu, hancurkan semuanya. Mengerti? Iya Sinom. Kakang mengerti kan yang kuinginkan? Iya, saya mengerti. Malam itu, warung Nilot Paladala tampak ramai oleh pengunjung. Para tamu duduk di sudut ruangan yang remang-remang, di bawah penerangan lampu minyak sayup-sayup. Tampak Gandasturi, Sekar Mayang, dan beberapa orang temannya sesama pelayan di situ sibuk memenuhi keinginan para tamu. Sebagian ada yang mengiring tamu yang sudah selesai dan bermaksud pulang. Suara canda mereka dan tawa mereka berderai mengisi kesunyian malam. Sementara itu di ruangan Nilot Paladala, tampak Gunadarma duduk di pinggiran ranjang. Nilot tampak berseri-seri wajahnya di bawah temaram lampu gantung yang dipasang di atas kepala mereka. Mestinya kamu tahu, Nilot. Aku siapa dan pekerjaanku apa. Juga tugasku apa di area pembangunan Kamulan itu. Aku harap kamu bisa memilah-milahnya dengan baik. Jangan dibuat serampangan begitu saja. Malu kalau sampai dilihat orang. Kakang, kenapa harus malu? Nanti dikira kita mempunyai hubungan yang bukan-bukan. Biar saja orang mengira-ira seperti itu. Kenapa kita harus malu? Aku tahu, Kakang. Pasti karena aku seorang jontrot, seorang wanita murahan, seorang wanita yang pekerjaannya menjajakan senyum dan canda kepada laki-laki hanya sekedar ingin mendapatkan bayaran. Bukan seperti itu maksudku. Kakang Gunadarma tidak usah menyangkal. Seharusnya Kakang tahu siapa diri saya. Saya Nilot Paladala. Kakang tidak bisa memisahkan Nilot Paladala sebagai pribadi dan Nilot Paladala sebagai jontrot. Dua-duanya telah menjadi satu dalam diri saya. Maksudku... Lalu kenapa Kakang selalu menolakku? Setiap kali saya ajak bicara, Kakang Gunadarma selalu berusaha menghindar. Dengan berbagai macam cara. Tentu karena Kakang orang terpelajar. Kakang selalu bisa menggunakan cara yang halus. Tapi saya tahu, sebenarnya Kakang berusaha menghindari saya. Kakang malu karena kedudukan saya sebagai wanita jontrot. Tapi kalau dengan wanita lain, sebut saja Arawinda Nareswari, Kakang begitu bebas bicara bersama gadis itu. Tidak ada beban sedikit pun. Kakang bisa tertawa-tawa dan bergurau bersamanya. Kenapa denganku tidak bisa? Tempatnya, Nilot. Tempatnya tidak tepat. Bukannya aku berusaha menghindarimu. Bukannya aku tidak mau bicara denganmu. Juga bukan karena aku membedakan kamu dengan Arawinda. Tapi kamu kan tahu, kalau aku bicara denganmu di gubukku, kalau sampai pekerjaku melihat, apa jadinya? Pasti akan segera terjadi pergunjingan. Mereka akan membicarakan kita. Dan pasti berita ini akan sampai ke istana. Lalu di mana harus aku sembunyikan mukaku kalau sampai Sri Maharani bertanya soal ini? Itu hanya alasanmu saja, Kakang. Alasan yang sengaja dibuat untuk menghindari diriku. Apa bedanya Nilot Paladala dengan Udjani ataupun Arawinda Nareswari?
Berkali-kali aku sudah mengatakan, aku sama dengan mereka. Kami sama-sama belum tersentuh oleh laki-laki manapun. Nilot masih suci, bersih, seperti emas yang belum digosok, seperti berlian yang belum dipecahkan. Kakang tidak percaya? Aku percaya. Lalu kenapa Kakang bersikap pilih kasih? Kalau memang aku sama dengan mereka, kenapa Kakang lebih menghormati mereka? Aku tahu, Kakang tidak perlu menjawab. Aku sudah tahu jawabannya. Karena tempat kerjaku yang nista dan kotor. Sedangkan mereka tinggal dan hidup di suatu tempat yang terpandang, lagi terhormat. Tapi biar sajalah. Memang begitulah watak manusia. Suka berlaku tidak adil pada sesamanya. Mereka hanya melihat tata luarnya saja, melihat kulitnya, melihat bungkusnya, dan bukan yang paling pokok, isinya. Nilot, maafkan aku kalau hal itu membuatmu tersinggung. Tidak, Kakang, tidak. Saya memang pantas menerimanya. Maafkan aku karena... Kakang tidak salah. Barangkali memang harus begini nasibnya. Nasib seorang jontrot yang bernama Nilot Paladala. Setetes air mata mengalir di pipi Nilot Paladala. Gadis itu buru-buru mengusapnya. Hatinya merintih pelan. Dia benar-benar merasa nelangsa. Sebagai seorang gadis, tentu saja dia ingin menikmati kelayakan sebagai gadis. Hidup wajar tanpa sorot mata kecurigaan, tanpa praduga bermacam-macam dari laki-laki. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Apa yang akan terjadi di antara mereka berdua, antara Gunadarma sang arsitek muda dan Nilot si jontrot yang hina? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah terus serial Sandiwara Radio Borobudur.